Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini akan nge-review sebuah film Indonesia yang baru dirilis kemarin tanggal 20 di Prime Video, yaitu Perfect Strangers. Ini adalah remake ya dari film Italia berjudul sama yang rilis tahun 2016, dan sampai sekarang itu film Italia memegang rekor sebagai pemilik remake terbanyak sepanjang masa. Total ada 21 judul versi Indonesia ini yang paling baru. Tapi itu daftar masih bakal bertambah panjang, soalnya versi Islandia juga masih dalam proses dan rencananya bakal rilis tahun ini. Terus ada versi Qatar dan Swedia yang juga masih dibikin. Versi Amrik juga cepat atau lambat bakalan nyusul ya, karena hak ciptanya tuh sebenarnya udah dibeli. Cuma prosesnya ketunda karena yang ngebeli hak cipta adalah The Weinstein Company, punyanya Harvey Weinstein yang waktu itu kena kasus skandal pelecehan seksual. Tapi nanti proses pembuatannya akan lanjut di production house yang berbeda. Urutan mana yang mesti lo tonton lebih dulu sebenarnya nggak ngaruh ya. Tapi kemungkinan besar nih yang lo tonton lebih awal, yang lo tonton pertama, itu bakal berasa lebih bagus daripada yang lo tonton berikutnya. Soalnya pas lo lanjut nonton versi yang lain, lo udah tahu twist apa aja yang bakal keluar. Tapi bukan berarti versi yang lo tonton belakangan itu bakal kerasa nggak seru. Kayak di sini, gue udah tahu ceritanya bakal dibawa kemana karena udah nonton versi aslinya yang Itali. Tapi pas nonton versi Indonesianya, gue sadar kalau gue jadi lebih sensitif gitu. Lebih sensitif menangkap clue. Jadi tiap naskah bikinannya Alim Studio itu melempar petunjuk. Misal ada karakternya ngomong apa gitu, terus gue jadi mikir, oh wah, si A ini ngomongnya X, padahal ntar kan terungkap kalau dia itu sebenarnya Z, nah gitu. Dan itu fun. Kalau alurnya sih kurang lebih masih sama ya. Ada 7 sahabat datang makan malam. Pas pasangan suami istri Enrico dan Eva itu ngerayain apartemen baru mereka. Beberapa yang diundang tuh ada Wisnu dan Imelda. Pas Sutri yang pernikahannya lagi renggang, soalnya Imelda risih sama keberadaan emaknya Wisnu di rumah. Terus ada Anjas dan Keisha yang baru nikah. Dan terakhir ada Tomo yang masih single. Nah, di tengah makan malam itulah Eva mencetuskan ide berani, nekat, atau gila ya lebih tepatnya. Pokoknya ide itu adalah ngajak teman-temannya terlibat dalam sebuah permainan. Mereka harus naruh itu handphone masing-masing di atas meja makan. Dan misalkan ada email atau SMS masuk atau chat gitu, mereka harus ngebacain itu dengan lantang biar yang lain tahu. Dan misalkan ada telepon, harus diangkat dengan loudspeaker. Dan of course itu bakal berujung kekacauan, soalnya malam itu satu persatu rahasia dari 7 orang yang datang di makan malam langsung terungkap. Well, sebagai remake, Perfect Strangers ini termasuk setia ya. Setia banget sampai beberapa pilihan shot sutradara Rako Priyanto itu cukup mirip sama versi Italianya. Dan karena setia itu juga ya, kelemahan yang dipunyai versi Indonesia ini masih sama kayak versi Italianya, yaitu pas rahasia mulai terungkap satu persatu, filmnya berubah dari studi karakter yang intens yang memancing penonton buat mengobservasi, jadi sebatas nungguin oke, twist apa lagi ya yang bakalan nongol gitu. Menariknya gini, walaupun setia ke versi Italianya, mau itu penyutradaraannya Rako atau penulisan naskahnya Alim Studio, itu juga ngambil inspirasi dari remake lain, terutama Intimate Strangers. Itu adalah remake versi Korea. Kayak lokasinya tuh diubah kan. Kalau di versi Italia adalah ya rumah biasa, sedangkan di versi Indonesia ini apartemen mewah yang dipamerin dengan bangga sama si Eva. Terus ada juga adegan Eva sama Imelda nyindirin kado yang dikasih sama Keisha, soalnya di kado itu ada tulisan Made in China. Hal-hal yang intinya adalah sentilan terhadap sosial status itu nggak ada di versi Italia, adanya di versi Indonesia dan Korea. Soalnya perihal sosial status kan emang relevan banget di dua negara itu, alias ada penyesuaian sesuai dengan kultur tiap negara. Bentuk penyesuaian lain terkait kultur tuh gini nih, di directingnya yang juga berdampak ke acting para pemainnya, Rako itu menciptakan tontonan yang lebih meledak-ledak gitu. Karakter Wisnu misalkan yang diperanin sama Adipati Dolken, dia tuh lebih eksplosif, lebih agresif, lebih cepet marah-marah dibandingin sama si Lele yang jadi counterpartnya, yang jadi versi dia di film Itali. Lele itu cenderung kalem, kalkulatif, sedangkan si Wisnu ya tadi
langsung naik gitu kalau marah. Terus tiap ada adu mulut juga lebih dramatis kemasannya. Kalau di versi Italia tuh misal karakternya marah atau mau menyerang karakter lain, bisa dengan sarkasme yang kalem atau kemarahan yang diredam banget. Nah kalau di versi Indonesia ini enggak, pokoknya dinaikin semuanya, emosinya, intensitasnya tuh naik. Terus di naskahnya juga ya semua hal itu dijelaskan secara verbal, biar nggak ada yang ambigu, biar nggak ada yang penjelasannya cuman tersirat. Jadi si Alim Studio itu berusaha menjelaskan semua sejelas-jelasnya. Kalau gue prefer pendekatan versi Itali sebenarnya, tapi gue paham kenapa versi Indonesianya dibawa ke arah sana. Penyesuaian sama target pasarnya. Emang penonton Indonesia itu lebih suka yang kayak tadi, lebih suka yang intensitasnya naik, lebih suka yang gamblang penceritaannya, which is fine. Nggak masalah lu membuat remake kemudian diubah approach-nya sesuai dengan selera pasar, nggak masalah. Apalagi penyesuaiannya juga dilakuin dengan pas, dengan oke. Perkara gue lebih suka model kayak yang dipakai versi Italia yaitu preferensi personal. Tapi poinnya versi Indonesia ini adalah modifikasi yang dilakuin dengan proper. Apalagi ensemble cast-nya juga main bagus semua ya. Gue paling suka sih Nadine Alexandra sama Clara Bernadette. Berasa banget mereka berdua itu adalah wanita-wanita yang berusaha susah payah memendam semua gejolak letupan di hati gitu sampai itu gue suka banget sama mereka. Terus Vino sebagai Tomo itu awalnya gue agak risih sebenarnya sama tata rias yang dia pakai, rambut palsunya, jenggotnya, fatsuitnya, terus prostetik ya kayaknya ya, mukanya itu juga ada yang sebenarnya ngingetin ke Surya Saputra sih asli. Pas gue nonton trailernya terus lihat foto-fotonya tuh kayak wow, ada Surya Saputra. Tapi begitu Vino mulai acting dan dia berhasil menghidupkan sosok Tomo yang lucu, yang easy going tapi tetap kelihatan rapuh, menyimpan luka di hatinya, itu kesan mengganggu tadi hilang sih. Soalnya enak banget actingnya. Dan bukan cuma secara individual, chemistry mereka semua juga oke. Saling lempar dialognya tuh enak ditonton. Dan Rako di sini ngeset obrolan-obrolan dan pertengkarannya itu beda sama yang versi Itali. Ya itu tadi ya, penyesuaian ke culture ya. Kalau di versi Itali kan mau lo nggak marah-marah pun udah rame banget tuh. Udah kayak semua tuh saling potong, saling lempar omongan dan segala macam, karena memang di sana obrolannya kayak gitu. Sedangkan di versi Indonesia ini lebih dirapiin untuk menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Ya mau sekacau apapun berantemnya orang Indonesia nggak akan kerasa sekeotik orang Itali karena kulturnya memang berbeda. Dan itu lebih pas untuk penonton Indonesia dan gue lebih nyaman juga menyaksikannya. Nggak kayak wait, tadi ngomong apa gitu. Ini lebih enak. Endingnya masih sama ya, sama versi Itali. Ending yang mungkin membuat beberapa penonton akan bingung. Ya ending ini satu-satunya ambiguitas yang masih dipertahanin sama Alim Studio. Dan gue bersyukur, soalnya gue suka banget endingnya. Biasanya gue benci ya ending tipe-tipe seperti itu, yang terkesan membuat semua proses yang dilalui itu sia-sia, yang terkesan curang. Tapi nggak dengan Perfect Strangers. Versi manapun ya, versi Itali, versi Indonesia. Malah sebaliknya, endingnya itu memperkuat pesan yang coba diangkat. Pesannya adalah sebuah pertanyaan, mana yang lebih baik? Kejujuran dan realita yang pahit atau kebohongan dan kepalsuan yang manis? Nah itu. Kalau skor buat Perfect Strangers gue kasih 7 dari 10. Kita tidak gue bilang gue prefer versi Italianya, pendekatan yang gak terlalu meledak-ledak. Dan emang sekali lagi ya, versi manapun yang lo tonton dulu akan terasa superior. Tapi tetap Perfect Strangers versi Indonesia ini adalah remake yang kompeten, yang solid, yang berhasil menerjemahkan budaya yang berbeda biar lebih pas ke budaya Indonesia. Kalau kalian gimana? Apa kalian setuju kalau Perfect Strangers adalah remake yang oke? Tulis opini kalian di kolom komentar. Atau tulis juga nih, misalkan kalian punya versi Perfect Strangers favorit kalian sendiri, misal versi Italianya atau versi Indonesia, versi Spanyol, Korea, dan lain-lain. Silahkan share. Gue Rashid Hari, see you in the next video.